saya Ratu Alisa dari kelas 12 IPS 4 dari kelompok 4. Jadi kali ini saya akan membuat podcast. Ada yang tahu nggak sih podcast itu apa? Apa tuh? Jadi podcast adalah podcast kelompok 4. Nah, dalam podcast ini kita akan membahas sejarah dunia yang sering kali terlupakan. Hari ini kita akan membahas salah satu konflik paling berdarah di Afrika, yaitu Perang Kongo pertama. Yuk ikutin terus. Nah, sekarang kita udah bareng kelompok 4 nih yang akan jadi narasumber kita untuk membahas Perang Kongo 1. Nah, sekarang boleh kenalin dulu, perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo, nama saya Ismail Mareta dari 12 IPS 4. Halo, saya Farhan Tahir, saya dari kelas 12 IPS 4. Halo, aku si Jaratul Sita dari 12 IPS 4. Saudika, perkenalkan nama saya Muhammad Tut dari 12 IPS 4. Ya, yang saya ketahui itu Perang Kongo 1 itu adalah perang akhir zaman yang terjadi pada 1996 dan 1997 dan di mana Presiden Zere dan Mobutu Seko itu digulirkan oleh pasukan pemberontak yang didukung oleh kekuatan asing seperti negara Uganda dan negara Rwanda. Konflik ini juga dimulai sejak tahun 1990-an ketika terjadi perselisihan antar etnis Tutsis dan Hutu untuk memperebut Mobutu Sese Seko karena pemerintahnya dianggap terlalu pro-Amerika. Kelompok pemberontakan yang mengambil Laurent Désiré Kabila mengambil kesempatan dalam konflik etnis Tutsi dan Hutu dengan menggalang dukungan dari etnis Tutsi. Kongo sebuah negara di Afrika bagian tengah. Negara ini terkurung dengan daratan. Meskipun negara ini terkurung daratan, masih ada daerah sedikit yaitu pesisir Samudra Atlantik di bagian baratnya. Negara ini berbatasan di bagian utara itu ada Uganda, di bagian bagian timur ada Angola, bagian baratnya itu ada Samudra Atlantik, di bagian selatannya itu ada Republik Kongo. Nah, yang saya ketahui juga Republik Demokratik Kongo ini merupakan negara terbesar ke-18 di dunia. Apakah benar? Iya, jadi negara Kongo ini terbesar tetapi penuh dengan kekerasan, konflik, dan eksploitasi. Nah, Republik Demokratik Kongo ini dikaruniai ragam kekayaan sumber daya alam. Ada banyak sumber daya alam termasuk logam dan mineral seperti emas, timah, dan lain sebagainya. Oke, jadi Perang Kongo 1 ini dimulai dengan genosida di Rwanda ya? Iya, benar sekali. 100,000 Tutsis and moderate Hutus were murdered. It's thought this plane crash caused simmering ethnic tensions to erupt. Rwanda's Hutu president was killed when his plane was shot down over the capital, Kigali. Hutus blamed the Tutsis, and the next day, the slaughter began. This is the man credited with ending the bloodshed, a Tutsi rebel commander called Paul Kagame. He became president in 2000 and has led the country ever since. To his supporters, he's the architect of peace and unity,
a steady hand which has steered the country towards strong economic growth. His critics, however, accuse him of being amongst Africa's most authoritarian leaders. So, what price has Rwanda paid to lay its past to rest? At the weekend's memorial ceremony, marking 25 years since the genocide began, President Kagame said Rwanda is a family once again. Nothing has the power to turn Rwandans against each other ever again. This history will not repeat. That is our firm commitment. He's also committed to continuing Rwanda's economic recovery. Since he took office almost 2 decades ago, economic growth has averaged 7% annually. International investment is Genosida Rwanda juga dikenal sebagai genosida terhadap Tutsi adalah pemerintahan etnis yang terjadi antara 7 April dan 15 Juni 1994 selama Perang Saudara Rwanda. Selama periode sekitar 100 hari ini, anggota kelompok etnis mayoritas Tutsi serta beberapa tua moderat dibunuh oleh milisi bersenjata Hutu. Republik Demokratik Kongo. Mereka mengerumuni 2 jasad perempuan yang berasal dari etnis Hutu yang tewas dibunuh beberapa orang tidak dikenal. Saksi mata menuturkan 2 perempuan ini diseret keluar dari sebuah minibus, kemudian disiksa dan dibakar di tengah keramaian kota. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan antara milisi etnis Hutu dan etnis Nande yang belakangan mulai meningkat dan menyebabkan penduduk resah. Menurut pemimpin suku Hutu, ketegangan antara 2 etnis ini dipicu persaingan penguasaan lahan subur dan kaya mineral. Milisi etnis Nande memandang petani Hutu sebagai ancaman karena dianggap merupakan kelompok pendatang. Kekerasan serupa sering terjadi di kota ini. Warga kota Butembo berulang kali turun ke jalan memprotes pemerintah yang dinilai gagal menghadirkan keamanan bagi warga. Meskipun konstitusi Rwanda menyelamatkan bahwa beberapa dari 1 juta orang tewas dalam genosida, jumlah sebenarnya dari korban tidak diketahui dan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya yang terbunuh kemungkinan besar lebih rendah. Perkiraan ilmiah yang paling diterima secara luas adalah sekitar 5.000 hingga 8.000 kematian orang Tutsi. Tutsi adalah salah satu dari 3 suku pribumi yang mendiami Rwanda, Burundi di Afrika bagian tengah. 2 suku lainnya adalah Twa dan Hutu. Dalam genosida ini, kelompok militan garis keras Hutu yang kelompok militan garis keras Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe membantai etnis Tutsi dan Hutu yang beragam politik mendarat. RPF yaitu Front Patriotic Rwanda, milisi yang dipimpin Tutsi mengalahkan gerakan RPF hampir 2 juta orang Hutu melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk menghindari kemungkinan pembalasan Tutsi. Lalu setelah genosida yang terjadi di Rwanda, apakah ada lagi yang terjadi? Ada. Pada 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak dari Banyamulenge melakukan serangan langsung ke desa Lemara, wilayah timur RD Kongo yang menjadi tempat pengungsian etnis Hutu. Konflik kemudian menjadi perang terbuka dengan adanya campur tangan negara tetangga yaitu Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda, dan dikenal dengan Perang Kongo I. Keterlibatan negara dikarenakan adanya kepentingan sumber daya alam, dukungan terhadap etnis Tutsi, dan ketidaksukaan negara-negara tersebut terhadap rejim pro-Amerika. Saat itu kehilangan dukungan Amerika Serikat karena Perang Dingin telah berakhir.
Nah, kemudian juga ada pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Alinsi, pasukan demokratik untuk pembebasan Kongo Zaire atau AFDL. Di bawah komando Laurent Désiré Kabila dengan dukungan kuat dari Rwanda dan Uganda mulai bergerak maju ke ibu kota Kinshasa. Sepanjang perjalanan, mereka berhasil merebut kota demi kota, memperlihatkan lemahnya pasukan pemerintah Zaire yang sudah terkikis oleh korupsi dan ketidakpuasan internal. Sementara itu, Mobutu Sese Seko yang telah berkuasa selama dari 3 dekade berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mencari dukungan dari sekutu lamanya. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat tidak menganggap Mobutu sebagai aset strategisnya dan menolak memberikan bantuan. Upaya Mobutu untuk mendapatkan dukungan militer dari Prancis dan Afrika Selatan juga tidak membuahkan hasil. Mei 1997, pasukan AFDL berhasil mencapai Kinshasa tanpa perlawanan berarti. Mobutu yang sakit-sakitan akibat kanker prostat melarikan diri ke Maroko dan meninggal beberapa bulan kemudian. Pada 17 Mei 1997, Laurent Désiré Kabila secara resmi mengumumkan kemenangan dan mengubah nama negara dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo yang disingkat RDK. Namun, kenangan ini tidak membawa stabilitas jangka panjang. Ketegangan antara Kabila dan mantan sekutunya terutama Rwanda dan Uganda segera meningkat. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan baru dan konflik kepentingan antara negara-negara yang sebelumnya mendukung dan menjadi pemicu utama Perang Kongo keduanya yang tidak pecah pada 1998 dan dikenal sebagai Perang Dunia Afrika. Nah, karena melibatkan banyak negara dan kelompok bersenjata.